Assalamualaikum. Permisi Bu. Apa kabar Inka? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini Bu kedatangan saya kemari. Saya mau sharing tentang permasalahan saya dengan orang tua saya. Oh iya, kebetulan ibu baru dari kelas ini ada waktu bisa 1 jam. Ada apa nih? Harapannya Inka menemui ibu untuk apa? Jadi gini Bu, permasalahan saya dengan orang tua saya itu perkara HP ini Bu. Jadi gini, orang tua saya itu terlalu keberatan melihat saya memegang HP terus Bu. Sepulang sekolah, saya juga memegang HP hingga malam hari. Bahkan untuk sekedar berbincang sama orang tua tuh kurang Bu. Bahkan untuk membantu orang tua pun juga susah. Nah, jadi di sini nih, saya juga pernah sampai nggak dibelikan uang paket karena itu Bu, karena saya nggak ngerjain tugas rumah gitu. Jadi ya saya juga pernah hampir dimarahin, sampai dipukul juga pernah Bu, perkara HP ini. Jadi ya saya bingung Bu, sampai saya juga susah mau untuk membaginya. Ya, jadi Inka curhat ya ke Iya, saya Bu. ya sebagai guru. Inka itu harapannya setelah curhat ini mau apa? Bismillah, ya bisa saya bisa membagi waktu saya lagi ke depannya. Mencari solusi Iya, ya, Bu. mencari solusi kira-kira dari permasalahan Inka itu bagaimana? Inka di rumah berapa bersaudara? 4 Ibu. 4. Inka Iya. anak keberapa? Pertama. Anak pertama, harusnya jadi contoh Iya. adik-adik ya. Iya Bu. Jadi Inka sering menggunakan HP memang dalam pembelajaran di sekolah ya. Iya, Kita Ibu. tidak lepas dari gadget, Iya Bu, karena kan laptop, tugas gitu. selalu diberikan lewat classroom. Jadi Tuh. Inka dari rumah jam berapa? Dari rumah itu dari jam 7 kan. Bangun tidur jam berapa dulu? Jam 5 Bu. Jam Jam 5 5 subuh. subuh. Apa yang sudah dikerjakan? Itu tuh langsung bersihkan kamar aja Bu. Gitu. Tidak sempat bantu Nggak orang tua. sempat yang lainnya. Adik banyak. Adik banyak Iya. gitu. Memang tugas utama itu adalah belajar ya, Iya. tetapi apalagi sebagai anak pertama ya bantu-bantu orang tua. Iya, Ibu. Nah, kira-kira Inka bisa enggak memanage waktu seperti itu? Insya Allah bisa Ibu. Bisa ya. Iya. Jadi Inka sering dimarahi tadi ya, Inka Iya, bilang Bu, ya, sering dimarahi. dimarahi bahkan dipukul. Iya, Nah Ibu. itu kira-kira kena enggak pukulannya tuh? Alhamdulillah sih enggak Bu, cuman karena saya sudah menjelaskan, tapi ya orang tua mungkin sedikit juga berpikir di situ apakah benar belajar atau tidak di situ. Iya. Kekesalannya di situ Bu. Pernah enggak Inka itu menyampaikan ke orang tua, melihatkan ke classroom misalnya itu, ini tugas saya Bu, ayah ini tugas dari sekolah membuat ini dan ini tidak memakan waktu sebentar, pernah tidak seperti itu? Jarang ya Bu. Nah, iya, nah jadi itu perlu Inka itu ada keterbukaan dengan orang tua kan, kasih pengertian karena memang semakin tinggi sekolah kita mungkin beda waktu TK. Iya. Waktu TK tinggal bermain selesai pulang. Iya Bu. Nah, SD juga demikian. SMP ada taraf lebih tinggi tapi masih kita menyerahkan di sekolah ya pembelajarannya. Di SMA kan sudah beda, sudah tahap kuliah. Jadi di sekolah itu bisa disampaikan ke orang tua. Di sekolah kita hanya sharing penguatan kepada guru dan tindak lanjutnya di rumah menyelesaikan tugas-tugas. Iya Bu. Tetapi juga Inka harus tahu orang tua itu pasti sayang kepada anaknya. Iya, Sadar nggak itu? Sadar Bu. Nah, kayak melempar. Itu kira-kira kalau orang tua melempar Inka yang sebesar ini kena nggak kira-kira? Enggak. Seharusnya kena nggak? Seharusnya kena. Seharusnya kena. Sengaja tidak dikenakan. Kenapa? Karena bentuk sayang orang tua kepada Inka. Iya, Itu Bu. orang tua menunjukkan kepada Inka bahwa bentuk protesnya. Kenapa Iya. Inka tidak perhatian kepada orang tua? Sementara orang tua kan juga butuh diperhatikan. Coba Inka di sekolah berapa jam? Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu udah 8 jam. 8 jam di sekolah. Iya. Tidur berapa jam? Dari malam tuh sampai subuh tidur berapa jam? 8 jam. Persentase waktunya ketemu orang tua itu berapa jam? Ya sedikit Bu. Inka kalau sebagai orang tua ingin enggak bercengkerama, berbincang-bincang dengan anak? Iya. Orang tua kadang merasa
anak sudah di sekolah sekian lama, sampai di rumah tugas lagi, main HP lagi, Iya. karena orang tua tidak tahu kalau tugas ya. Tugas ada. Nah, taunya kan main HP, HP. taunya dikira main game. Iya. Ini anak saya kok nggak perhatikan saya, main game aja terus, HP aja terus. Memangnya nggak punya orang tua? Orang tua tidak butuh perhatian. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kita berpikir dewasa lah. Berpikir dewasa kalau memang kita ini hidup keluarga harus bisa membagi waktu. Jadi harus ada waktu di mana kita beraktivitas di rumah, memperhatikan orang tua, adik, apalagi anak pertama itu tumpuan. Iya. Yang paling kecil umur berapa? Umur sekarang ini umur 10 tahun Ibu. 10 tahun. Oh, 10 sudah besar tahun. juga ya. Lumayan. Jadi nggak ada yang baby ya. Nggak ada sudah. Iya. Itu kalau Ika ngatur adik-adiknya itu gimana? Ya kalau saya bilang jangan main ya jangan main, tapi sayangnya juga kadang agak teledor Bu. Kadang mereka itu mengerjakan tugas, kesusahan saya itu bagi saya ini HP kan cuma 2 di rumah Bu. Oh, iya. Yang satu nggak bisa terlalu banyak berfungsi di internet, yang satu HP saya. Nah dibagi adik saya juga mau pakai belajar bingung Bu gitu. Jadi kadang kalau untuk masalah mengerjakan tugas saya sering terlambat untuk pengirimannya Bu. Terus kalau orang tua tadi Ika menyampaikan tidak memberikan paket, terus solusinya gimana? Solusinya ya saya pertama saya menjelaskan apa yang saya lakukan saat ini. Terus yang kedua saya juga belajar ditemani orang tua Bu. Terus yang ketiganya lagi saya akan berusaha lebih baiknya itu untuk membagi waktu saya dan membantu orang tua. Tapi sempat mengerjakan keluar rumah? Sempat Bu. Itu juga pernah dimarahin karena itu. Karena terlalu banyak ngerjakan di luar rumah daripada yang di dalam rumah. Gitu. Keluar lagi. Iya. Sudah 8 jam di sekolah. Iya, Keluar lagi. lagi. Pulangnya malam Pulangnya lagi. malam lagi. Dimarahi lagi. Tapi dalam hati Inka itu orang tua ada hak enggak itu? Ada hak Bu. Ada hak Berhak ya. sekali. Iya. Jadi mungkin kalau Inka meminta ke saya, artinya untuk mengatasi masalah permasalahan Inka di rumah, mungkin pertama tadi apa tadi, memberi pengertian orang tua. Ya. Saya harus bisa membagi waktu. Terus saya juga harus bisa membersih juga rumah. Jadi biar orang tua percaya juga menjaga menjaga adik-adik juga. Dan mungkin perlu, kita kan di sekolah guru kan banyak tuh. Iya. Mungkin bisa untuk memberi penguatan kepada orang tua, ya sesekali diajak gurunya ke rumah gitu kan. Iya. Jauh rumahnya? Enggak Ibu, di sini. Di mana itu? Dekat Marangkali 1. Oh, nomor 1 dekat aja. Bisa mungkin sesekali waktu guru BK atau wakasis atau wali kelas. Pernah enggak dikunjungi wali kelas? Belum. Belum. Pernah sih Bu. Oh, Pernah. Kenapa? Cuman karena apa ya? Cuman sekitar jalan-jalan aja Ibu. Gitu. Inka kan termasuk yang berprestasi ya. Alhamdulillah. Artinya orang tua itu tentu bangga dengan Inka ya sebagai prestasi. Pasti orang tua juga, semua orang tua pasti mendukung Iya, Bu. semuanya apa yang dibutuhkan anak untuk mencapai prestasinya. Nah di satu sisi juga mungkin kesibukan, banyak Iya, tugas, tugas. apalagi zaman digital nih gurunya Iya. satu. Inka kelas berapa nih? Kelas 12 Ibu. Kelas 12. Pelajarannya, jumlah pelajaran berapa? Sudah kayaknya 11 deh Bu. Ya 14-an gitu ya. 14-an sih, Nah 14-an. itu artinya semua guru memberi tugas. Memberi tugas. Rata-rata digital. Rata-rata menggunakan HP. Nah itu jadi sebagai orang dewasa kita bagaimana bisa memanage itu semua, khususnya waktu, perhatian kita kepada sekolah yang utama ya, karena kita sebagai pelajar. Kemudian kita juga harus memberikan perhatian kepada keluarga di rumah, orang tua, adik-adik, dan bisa berbantu tenaga, karena di rumah ada pembantu nggak ada pembantu, apalagi kan paling besar. Paling besar. Jadi harus bisa membagi waktu di rumah. Jadi kita bangun kepercayaan orang tua kepada kita bahwa kita sudah melakukan yang terbaik seperti itu. Jadi
mungkin kalau misalkan ada penugasan, kita tahu ya di sekolah ini kan ada lab komputer. Iya. Nah itu jadi misalkan Inka tahu nih kesulitan orang tua, apalagi saudara 4, Iya. semua butuh paket. Iya, Bu. Sekarang tidak ada digital memang tidak bisa lepas daripada dunia sekarang. SD, saya juga punya anak SD, Iya. itu juga tidak lepas daripada paket, tugas-tugas di classroom, WA, guru-guru memberi tugas, SMP juga demikian, Iya. SMA apalagi, kuliah nanti Nah. apalagi. Jadi memang tidak lepas itu. Jadi bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan, jangan sampai juga paket di rumah mudah cepat Iya, habis. cepat Nah, habis. kita gunakanlah fasilitas di sekolah, kan ada lab komputer, pakai Iya. wifi di rumah. Jadi kalau waktu istirahat Inka ngapain aja nih? Kalau di sekolah kan ada istirahat 2 kali nih. Iya, Ibu. Pertama saya itu menghafal, Bu, karena saya kan beberapa kali ini sering ikut lomba. Jadi saya ada ikut hafalan ini. Jadi yang keduanya lagi ya kadang saya untuk pakai tidur atau kalau misalkan itu kayak ngerjakan tugas yang lainnya. Tidur di Iya, sekolah. Bu. Kenapa bisa tidur di sekolah? Kalau lagi sakit aja, Bu, lagi nggak enak sakit badan. tidur. Gitu. Itu dukungan teman-teman bagaimana nih di sekolah? Ya teman bilang langsung lari ke UKS saja, tapi ya nggak nyaman, jadi saya di sekolah aja, Bu, gitu. Pernah enggak gunakan lab komputer itu untuk mengerjakan tugas? Belum, Ibu, karena Belum. saya belum berani izin. Oh, belum berani izin. Jadi nanti mungkin bisa ya Iya, Ibu. dari Bismillah. pertemuan kita ini mungkin ada solusi supaya kita tidak terlalu intens Oke. mengerjakan di rumah, Iya. menyita waktu. Nah, bisa mungkin Inka menghubungi koordinator labnya, ada Bu Baik, Bu. Suhaina, ada Bu Desi. Iya. Nah, untuk menggunakan lab komputer. Baik, Bu. Di sekolah kan open kepada siswa, silahkan yang membutuhkan menggunakan silahkan. Selalu koordinator atau kepala lab komputernya selalu ready di tempat, jadi ya dipersilahkan. Jadi kita gunakan pemanfaatan fasilitas sekolah dengan baik seperti itu. Jadi di rumah, kalau sudah sampai rumah tugas sudah selesai, di rumah fokus dengan keluarga, senang orang tua gimana, nggak akan dimarahi lagi, nggak akan Iya, dipukul Ibu, nggak lagi, dimarahi lagi. apalagi prestasinya sudah bagus Iya. gitu. Jadi kadang orang tua kan asumsinya ini HP terus jangan pacaran, kan menjadi Iya, sujon gitu, pikirannya. jadi orang tua Game. jadi gara main game gitu. Kadang kan Iya. komunitas orang tua sama orang tua, ada anak yang sedikit bandel, ada mengeluh, anak saya main game terus, ini anak saya pacaran terus, nah main HP terus. Nah padahal Inka penggunaan HP itu sebenarnya sudah bertanggung jawab, Bertanggung jawab. hanya manajemen waktunya Waktunya. saja. Ya itu mungkin Inka. Jadi untuk kedepannya apa nih, saya tanya lagi nih, kedepannya Ya, bagaimana nih? bismillah, saya harus bisa menjaga waktu saya. Saya juga harus bisa membantu orang tua, bisa membantu adik-adik saya. Nah, yang terutama ya saya akan meminjam lab komputer Oh, iya. gitu. Jadi supaya nanti untuk tugas-tugasnya itu nggak terbengkalai yang di luar rumah, Bu, gitu. Bagus. Jadi sudah tidak galau lagi ya? Alhamdulillah udah enggak, Sudah Bu. tenang ya? Iya, udah tenang, Bu. Iya, oke. Nanti kalau ada teman punya permasalahan yang sama, mungkin bisa disampaikan, ini loh saya sudah melakukan solusi seperti ini, ternyata Iya. baik untuk diri saya dan keluarga. Ada lagi? Enggak ada, Bu. Alhamdulillah, terima Oh, ya, kasih. alhamdulillah, terima